Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Ikhwan fillah, ya anak-anak kelas 9, halukum jami'an. Semoga antum dan Ustaz masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga kita masih dapat bertemu secara online seperti ini, ya, untuk pelajaran nahwu di kelas 9. Namun terlebih dahulu kita harus bersyukur, ya, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebagai manusia yang beriman kepadanya, yang tunduk kepada ketentuan-ketentuannya, insyaallah, yang tunduk kepada perintahnya dan tunduk pada atau menjauhi larangannya. Baik, sholawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan kepada kita tentang Islam ini, yang telah mengajarkan kepada kita tentang sunnah-sunnahnya, sehingga amalan ibadah kita, ya, semakin berpeluang besar untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti sunnah nabinya, insyaallah. Baik, kemarin kita sudah membahas sampai di pembahasan jam'ut taksir, ya, jam'ut taksir. Atau Ustaz ulangi sedikit aja jam'ut taksir, kemudian nanti kita masuk ke judul yang selanjutnya. Baik, sekarang kita coba ulangi sedikit, ya. Nomor 5, jam'ut taksir. Jam'ut taksiri, nah ini bukunya buka halaman 7. Perhatikan, jam'ut taksiri huwa ma taghayyara an surati mufradihi. Tulis artinya kalau nggak tahu. Jamak taksir ialah bentuk jamak yang berubah dari mufradnya, dari bentuk mufradnya. Contohnya adalah kata waladun menjadi auladun. Nah, perhatikan apa maksud dari definisinya itu tadi. Bentuk jamak yang berubah dari, ya, isim jamak taksir adalah kata jamak yang bentuknya berbeda dari bentuk mufradnya. Apa maksudnya berubah dari bentuk mufradnya? Maksudnya adalah, perhatikan contoh kata waladun. Kata waladun di situ ada huruf waw, lam, dal. Wawnya baris fathah, lamnya baris fathah, dan kemudian huruf dal yang tanwinnya un. Nah, perhatikan bentuk jamaknya, ya, berubah menjadi auladun. Nah, di situ dia mendapat tambahan hamzah. Kemudian wawnya tetap ada, tapi barisnya telah berubah menjadi baris sukun, wawnya au. Kemudian lamnya tetap ada, tapi sekarang dia ditambah huruf alif. Ya, maka dibaca auladun, berubah dia. Kalau tadi waladun, sekarang menjadi auladun. Ya, jadi berubah dari bentuk mufradnya, berbeda dengan ketika kemarin ketika kita membahas jamak muzakkar salim, muslimun, muslimuna. Nah, jadi muslimun itu mufradnya, muslimuna itu jamaknya. Nah, cara membuat isim mufrad menjadi jamak mudzakkar salim itu cukup dengan menambahkan huruf waw dan nun kepada bentuk mufradnya muslimun, ya, kemudian tinggal tambahkan waw dan nun menjadi muslimuna. Nah, berbeda dengan jamak taksir. Jamak taksir itu enggak seperti itu. Jamak taksir itu bentuk mufrad, bentuk jamaknya sudah berbeda dari bentuk mufradnya. Jelas, ya? Kemudian lihat lagi kata baitun, contohnya ba baris atas, kemudian ada ya barisnya sukun,
baru huruf ta. Nah, perhatikan jamaknya sekarang buyutun, buyutun. Ba-nya sekarang itu dhammah, kemudian iya-nya juga dhammah. Tadi kan ba-nya baris fathah, kemudian iya-nya baris sukun. Nah, ini sekarang ba dan iya-nya itu sudah menjadi dhammah. Kemudian masuk tambahan huruf waw, buyutun. Nah, maka bentuk jamaknya sangat berbeda dengan bentuk mufradnya. Ya, rajulun menjadi rijalun, daftarun menjadi dafatiru, rasulun rusulun, masjidun masajidu. Ya, nampak perubahannya ya. Baik. Wa yu'rafu dzalika di halaman 8 sekarang ya. Wa yu'rafu dzalika birruju'i ila al-qawamisi wa kasratil ittila'i wal qira'ah. Nah, untuk mengetahui jamak taksir ini maka perlu dikembalikan kepada kamus-kamus. Artinya kalau antum mau tahu bentuk dari jamak taksir ini, maka antum harus banyak melihat kamus. Wa kasratil ittila' wal qira'ah, serta banyak membaca buku-buku Arab. Nah, contohnya antum lihat roksun ruhusun, rijlun arjulun, kemudian ainun a'yunun, batnun butunun, kitabun kutubun, asadun usudun, yaumun ayyamun, syahrun ashhurun, wajhun aujuhun. Sekarang kita masuk ke khulasatu aqsamil ismi, khulasatu aqsamil ismi. Nah, lihat situ ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Jamaknya itu ada mudzakkar salim, ada muannas salim, dan ada taksir. Nah, ini nanti silakan kalau belum paham untuk melihat isi dalam tabel itu, ya, silakan pelajari kembali rekaman yang udah dibagikan ke antum. Ya, karena nggak memungkinkan waktu kita untuk mengulangi pelajaran tentang mufrad, musanna, dan jamak-jamak yang sebelumnya. Jamak yang sebelumnya itu mudzakkar salim dan jamak muannas salim. Baik. Nah, sekarang masuk ke latihannya. Ya, lihat latihannya di situ. Ij'al jam'an, halaman 9 sekarang. Ij'al jam'an munasiban minal kalimatil atiyah. Jadikanlah bentuk jamak yang cocok untuk kata-kata di bawah ini. Berarti kata-kata di bawah ini antum disuruh merubahnya menjadi ke bentuk jamak, ya, merubahnya ke bentuk jamak. Contoh misalnya muhsinatun. Ya, bentuk jamaknya adalah jamak muannas salim. Jadinya muhsinatun. Maq'adun menjadi maqa'idu. Nah, itu contohnya ya. Dan nanti antum kalau nggak tahu bentuk jamaknya, maka silakan buka lagi kamus. Nah, sekarang masuk ke judul yang selanjutnya. Ini pelajaran baru kita, yakni di halaman 9, Asmaul Khamsati. Ya, Asmaul Khamsati. Ya, perhatikan sini. Abuka, di bawahnya abaka, di bawahnya lagi abika, akhuka, akhaka, akhika, hamuka, hamaka, hamika, fuka, faka, fika, dzu malin, dza malin, dzi malin. Asmaul khamsah. Ij'al ma ya'ti kama dzukir. Tamrinnya tengok sini. Ya. Jadikanlah kata-kata di bawah seperti yang contoh di atas. Berarti Abu Bakrin, ini contohnya ya, ini contohnya ya. Saya kasih contoh sama antum biar nanti bisa antum kerjakan. Abu Bakrin menjadi Aba Bakrin atau Abi Bakrin. Abu Dawud menjadi Aba Dawud dan Abi Dawud. Nah, ini
Jadi tinggal contoh seperti yang ada di atasnya. Nah, sekarang masuk ke judul yang ketujuh. Ini karena di buku ini nggak dijelaskan itu apa Asmaul Khamsah, jadi Ustadz hanya mengajarkan sesuai yang ada di buku saja. Nanti kalau dijelaskan malah antum bingung pula takutnya. Ya, baik. Sekarang masuk ke judul yang ketujuh, judulnya Alismul Maksuru. Kalau nggak tahu barisnya, silakan dibarisi. Alismul Maksuru. Ya, lihat situ. Apa isim maksur? Al-maksuru huwa kullu ismin atau kullu ismin mu'rabin akhiruhu alifun lazimah. Tulis artinya. Al-maksuru huwa, isim maksur ialah kullu ismin mu'rabin, semua isim mu'rab, semua isim mu'rab akhiru alifun lazimah. Ya, semua isim mu'rab yang huruf terakhirnya adalah iya. Oke, perhatikan lagi, ini definisinya ada yang kurang, ya, maka saya perlu tambahkan. Seluruh isim mu'rab yang huruf akhirnya ya dan huruf sebelum akhir berbaris kasroh, dan huruf sebelum akhir berbaris kasroh. Contohnya lihat di situ, al-fata. Oh, afwan. Salah, afwan. Coba diulangi lagi ya. Semua isim mu'rab yang akhirnya adalah huruf alif. Afwan, salah. Cukup sampai di situ. Yang tadi saya tambahkan itu dicoret aja. Yang huruf sebelum akhirnya berbaris kasroh itu coret. Ustaz salah. Jadi saya ulangi lagi, isim maksur itu definisinya adalah semua isim mu'rab yang huruf terakhirnya adalah alif. Contohnya, lihat di sini ada kata al-fata, al-wusta, al-mustafa, al-huda, Musa, Isa. Oke. Nah, Ustadz, pertanyaannya kan, mana alifnya di situ Ustadz? Saya bilang akhirnya alif. Nah, perhatikan. Yang antum lihat di buku itu al-fata, al-wusta sampai Isa, yang itu bentuknya seperti huruf ya, itulah dia huruf alifnya. Saya ulangi. Mulai dari kata al-fata, al-wusta sampai Isa, yang terlihat seperti huruf ya di terakhir kata itu, ya, itulah sebenarnya alif yang dimaksud pada definisi. Ustadz, kok bisa begitu Ustadz? Tapi itu huruf ya. Nah, perhatikan dulu. Kalau ada bentuk kayak huruf ya seperti di buku itu, seperti tulisan al-fata sampai Isa itu, ya, tapi tidak ada titiknya, maka itu walaupun bentuknya seperti huruf ya, tapi karena tidak ada titiknya, dia disebut alif maksurah. Alif maksurah. Tulis pakai bahasa Indonesia ini kalau nggak tahu. Alif maksurah. Jadi kalau ada huruf ya nggak ada titik, itu namanya alif maksurah. Nah, itu dia maksud dari semua isim mu'rab yang huruf akhirnya adalah alif. Baik. Sekarang masuk ke al-ismul mangkus. Lihat sini, apa isim mangkus? Isim mangkus, al-ismul mangkusu, apa di situ? Huwa kullu ismin mu'rabin akhiruhu ya'un lazimatun maksuratun ma qablaha. Tulis artinya, ya. Isim mangkus adalah seluruh isim mu'rab yang akhirnya atau huruf akhirnya adalah ya, dan sebelum ia tersebut
dan sebelum ya tersebut huruf sebelumnya berbaris kasroh. Saya ulangi, semua isim mu'rab yang akhirnya atau huruf akhirnya ya, yang huruf sebelum ya itu berbaris kasroh. Nah, perhatikan contohnya itu al-hadi. Lihat akhir dari kata al-hadi adalah huruf ya. Dan sebelum huruf ya ada huruf dal, yang dal tersebut barisnya kasroh. Maka kata al-hadi ini adalah salah satu isim mangkus. Itu juga seterusnya az-zani, ad-da'i, ar-rami, dan al-qadhi. Jelas ya? Baik, kita tutup pelajaran hari ini. Mudah-mudahan antum bisa paham. Ya, pelajarannya ringkas ya, hari juga hari Sabtu. Maka saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.